Halo guys, selamat malam minggu ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat kalian butuhkan, terutama bagi kalian yang sudah waktunya menikah ya. Jadi soal pernikahan itu kan sangat sensitif apabila pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu dilontarkan langsung oleh orang-orang yang memang benar-benar bertanggung jawab dengan kehidupan kita, termasuk orang tua ya. Jadi orang tua tuh kadang di rumah ya, nih biasanya yang sering ketemu ya anak-anak perantauan yang jauh dari desa misalnya ya. Dan mereka merantau beberapa tahun, setelah sampai rumah ditanyain mana pasangannya gitu kan. Karena apa? Karena kalau biasanya orang di desa itu kan cepet banget nikahnya kan, karena mereka selalu dipantau dan selalu diujuk-ujukin untuk cepat menikah gitu. Malam minggu itu malam yang panjang gitu kan, bagi sebagian orang yang sedang dimabuk cinta. Jadi ini bingung mau bahas apa gitu. Karena memang untuk urusan percintaan aku nggak pinter-pinter banget gitu kan. Tapi baiklah, kita akan membahas tentang sesuatu yang kalian butuhkan untuk merefresh otak otak kalian ya, saat kalian itu dikasih pertanyaan oleh orang tua atau oleh mereka yang menganggap mempunyai pengalaman yang lebih dari kalian, yang mereka saat ini sudah mengalami bagaimana enaknya, bagaimana susahnya hidup berkeluarga ya. Jadi kalau di desa ya, di desa dengan di kota itu sebenarnya banyak banget perbedaan. Sebenarnya banyak sekali tekanan dari orang tua yang menyuruh anaknya untuk segera menikah, jangan sampai telat gitu kan. Itu kalau di desa ya. Jadi di desa itu sebenarnya sangat rumit banget kalau kalian hidup di desa, karena mereka itu benar-benar dipantau terus sama orang tua. Dan untuk urusan pernikahan ini memang urusan yang benar-benar difokuskan oleh orang tua gitu kan. Apalagi di desa itu kebiasaannya ya. Mereka itu eh, setiap malam minggu kadang rame rumahnya ya. Setiap malam minggu kadang orang tua mereka itu melihat anaknya itu diajak jalan sama cowok, dijemput sama cowok, dan kadang ada yang ngebolehin anaknya untuk keluar diajak jalan cowoknya gitu kan. Tapi ada juga yang anaknya itu benar-benar nggak diperbolehkan oleh orang tuanya. Jadi kenapa mereka mempunyai sikap yang berbeda dalam melihat eh, bagaimana cara mereka mendampingi anaknya sampai ke usia pernikahan. Karena biasanya didukung oleh faktor-faktor masa lalu atau cara pola pikir orang tua itu sendiri dalam membina anaknya. Jadi yang kita tahu ya, di desa itu kan gampang banget orang tua itu nyuruh anaknya untuk menikah, dan anaknya juga kadang eh, ya mau-mau aja gitu kan nikah di usia masih muda, yang mana mereka tuh cuma baru bisa masak dan nyuci piring gitu kan. Sedangkan kalau untuk cowoknya mungkin orang tua kadang nggak berpikir bahwa anaknya ini nanti setelah menikah mau kerja apa gitu kan, mau ngapain gitu kan, bertanggung jawab apa enggak gitu kan. Dan kadang anaknya itu pun didukung untuk segera secepatnya menikah di usia yang sangat muda. Walaupun pada akhirnya nanti pasti ada kok jalannya gitu kan. Ya memang ada, jalannya memang ada. Tapi ya kita mau milih jalan berliku atau jalan yang mulus gitu kan.
Dan terkadang orang tua itu kenapa mereka itu nggak berpikir untuk memperbaiki kualitas anaknya dibanding dia gitu kan. Terkadang nggak semua ya. Mungkin yang memikirkan itu untuk mereka yang taraf ekonominya lumayan, yang termasuk mungkin orang kaya di desa itu gitu kan. Jadi bagi mereka yang biasa-biasa aja, yang sederhana, ya udahlah gitu kan. Mau ngapain juga gitu kan. Dan akhirnya nasib dari anaknya itu juga sama dengan orang tua gitu kan, nggak jauh beda gitu. Dan terkadang orang tua itu nggak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami kondisi di era modern sekarang ya. Yang mana kalau di zaman sekarang itu beli susu SGM misalnya ya, untuk kebutuhan anak bayi, itu mereka nggak memikirkan ke situ gitu kan. Nggak sampai ke sana mikirnya. Jadi kadang kita yang sudah berumur itu banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang tua, terutama mereka yang masih ada keluarga di desa ya. Misalnya nih, anak cewek atau cowok itu merantau, dan pada saat pulang pasti ada pertanyaan mana calonnya gitu kan. Kok belum menikah, umur berapa? Dan terkadang orang tua juga mencarikan jodoh untuk anaknya, dikirain anaknya nggak laku gitu kan. Sedangkan pemikiran anak-anak yang sudah mulai modern, cara berpikirnya sudah mulai kekinian itu ya, yang berpikir lebih takut pada keadaan di depan atau lebih khawatir dengan masa depannya. Ya yang ditakutkan setelah menikah jadi janda gitu kan. Jadi kan lebih baik kita mengantisipasi yang itu. Tapi terkadang orang tua di rumah itu memang kurang paham. Kenapa kurang paham gitu kan? Kenapa kurang paham? Karena mereka masih hidup di lingkaran kehidupannya terdahulu gitu kan. Masih zamannya itu kalau di desa tuh kan kadang nggak semua desa itu maju gitu kan. Apalagi orang tua yang hidupnya di zaman dulu banyak dijodohin, di zaman dulu kehidupannya lebih baik, nikah cepet gitu kan. Kan ekonomi zaman dulu dengan sekarang kan beda gitu kan. Mereka di saat mereka mempunyai anak satu masih muda-muda, itu beda kebutuhannya dengan anak muda yang sekarang gitu kan. Kalau anak muda yang sekarang hidup di kota, nikah cepet, kalau nggak ada penguatan dalam hal ekonomi, mereka bakal tumbang gitu kan, malah mengalami kehidupan yang lebih susah dari orang tuanya gitu. Jadi yang perlu dipahami untuk orang-orang tua yang mungkin anaknya sekarang sudah beranjak ke masa-masa remaja ya, sudah beranjak ke masa-masa menuju pernikahan, mungkin bisa lebih terbuka lagi cara berpikirnya, lebih memikirkan nasib anaknya, cucunya ke depan gitu kan. Karena di zaman sekarang yang kita lihat ya, mereka yang menikah di umur 25 ke bawah ya. Ada juga sih yang umur 25 itu sudah sukses, ada juga. Tapi bagi mereka yang kehidupan ekonominya biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja, yang menikah di umur 25 ke bawah, terkadang masalah ekonomi itu nggak tersiapkan gitu kan. Kadang ada yang nggak punya gaji sama sekali, yang kerjanya apa adanya ibaratnya ya. Dan mereka berani loh memilih untuk menikah lebih muda gitu kan. Berani apapun yang terjadi nanti, yang penting dijalani dulu. Nah ini yang bahayanya yang kayak gini. Apapun yang terjadi dijalanin aja dulu, nanti pasti ada rezekinya. Memang benar Allah itu memang ngasih rezeki bagi kita ya. Setiap manusia itu dikasih rezeki. Jangankan manusia, binatang aja dikasih rezeki gitu kan.
Tapi beda, kehidupan manusia ini sangat berbeda dengan mereka, dengan hewan gitu kan. Manusia itu sempurna gitu kan. Jadi kehidupan anak muda di zaman sekarang dibanding dengan anak muda di zaman dulu, kalau mereka menikah di umur 23 tahun misalnya. Kalau di zaman dulu umur 23 tahun itu sudah matang. Karena apa? Pengeluaran itu nggak sebesar sekarang gitu kan. Pengeluaran itu nggak sebesar sekarang. Kehidupan di zaman sekarang itu berbeda banget dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ya contohnya nih, eh, masih muda-muda nikah. Misalnya anaknya lagi ngompol misalnya. Kalau zaman dulu gampang aja, tinggal diusap, dicebokin sudah selesai. Mereka mau kotor-kotor misalnya ya, eh, nyebokin biasa gitu kan, dan mereka juga nggak ada banyak banget kegiatan-kegiatan, bahkan untuk perempuannya, untuk istrinya ya, itu terkadang mereka itu juga ya lebih bersantai, nggak terlalu mengejar duniawi gitu loh. Beda di zaman sekarang. Itu kenapa waktu zaman dulu itu enteng-enteng aja, masih muda menikah ya santai-santai aja. Karena mereka itu kehidupannya beda dengan yang sekarang, kebutuhan ekonominya nggak sama seperti sekarang. Anaknya ngompol tinggal dicebokin, ngompol 10 kali sehari ya dicebokin aja, santai aja. Karena memang fokusnya juga ya di rumah, banyak di rumah, jarang banget wanita karir. Beda dengan mereka nih yang sudah dari desa ke kota, dan di kota itu mereka belajar dari kehidupan sekitar gitu kan. Apalagi yang mereka kerja dari pagi sampai sore misalnya. Ya kehidupannya ya jadi ngerubah pola pikir menjadi lebih eh, kekinian gitu kan. Jadi nggak sempat lagi nyebokin anak sampai 10 kali sehari, itu nggak ada lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang tua yang sekarang ini masih berumur 40 tahun atau 50 tahun, dan mereka mempunyai anak gadis atau anak bujang yang berada di kota maupun berada di rumah ya, di desa misalnya. Jangan disamakan kehidupan zaman dulu di waktu mereka masih muda itu, di saat mereka masih umur 22 dan di tahun 1900 sekian gitu kan. Itu jangan disamakan dengan di 2022 kayak gini gitu kan. Jadi kalau misalnya punya anak yang kerja jauh misalnya, terus ditekan suruh menikah cepet-cepet, ya kasihan kasihan dianya gitu kan. Apalagi mereka masih pengen tinggal di kota dengan kebutuhan ekonomi yang zaman sekarang seperti itu. Kalaupun di desa pun enak enggaknya pernikahan mereka itu ya terkadang ada penguatan dari orang tua. Kalau orang tuanya sulit, ya mereka juga bakal ikut sulit gitu kan. Tapi kalau mereka yang orang tuanya berada gitu kan, orang tuanya kaya walaupun hidup di desa, ya santai aja. Mau nikah umur 20 tahun pun ya santai aja, ada orang tuanya kok. Nah, pemikiran yang sering aku temuin juga tuh ya, terkadang orang tua itu atau teman-teman kita ya, mereka itu memberikan pertanyaan ataupun ngasih tahu lah, ibaratnya ngasih tahu ke kita yang sekarang umur mereka itu umur 40 tahun atau 45 tahun. Kadang mereka tuh ngasih saran ke kita. Jadi 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu mereka menikah tuh. Mereka menikah di umur 20 tahunan berarti kan. Jadi 20 tahun yang lalu kan kehidupannya kan berbeda dengan yang sekarang ya. Jadi mereka tuh ngasih kayak semacam solusi ya, saran ya, bagus sih. Mereka itu ngasih saran ke anak muda yang zaman sekarang ya, yang sekarang umur 20 tahun atau 25 tahun, untuk nikah cepet gitu kan, sama kayak mereka gitu. Dikasih saran yang seperti itu, sedangkan kita juga kadang
sudah memahami tentang kehidupan berumah tangga teman-teman kita yang sudah menikah dulu. Terkadang kita berpikir, oh nikah cepat zaman sekarang itu sebenarnya bukan solusi yang terbaik gitu kan untuk kebahagiaan kebahagiaan diri kita maupun pasangan kita gitu. Karena saran dan solusi yang mereka terapkan ke kita itu nggak berlaku lagi dengan kita di zaman sekarang gitu kan. Itu berlakunya ya di zaman mereka dulu gitu. Kalau diterapkan di zaman mereka ya memang benar, memang pas banget karena memang kehidupan zaman dulu sekarang kan beda banget ya. Dari sisi pengeluaran, dari sisi teknologi aja beda. Dulu nggak ada SGM, sekarang ada SGM. Dulu nggak ada Pampers, sekarang ada Pampers, Mami Poko gitu kan. Banyak banget sih. Jadi di zaman sekarang itu untuk anak mudanya nih, jangan mudah mengikuti kata-kata atau saran yang memang menurut kita itu nggak mampu kita lakukan gitu kan. Ya saran itu disimpan aja untuk mereka yang sudah untuk masa muda mereka aja gitu kan. Untuk kita ya beda lagi, ya kan, beda konsep lagi. Kadang mereka juga mengatakan nanti kalau kamu nikah di umur sudah tua, nanti 10 tahun yang akan datang umur kamu udah tua, anak kamu masih kecil gitu kan katanya. Ya masalah anak itu kan dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Jadi sering banget itu sering banget diomongin, disaranin ke kita gitu kan. Lebih baik nikah muda lah, nikah cepet. Nanti anaknya masih kecil, kamu sudah tua gitu kan. Sudah tua ngurus anak-anak gitu kan. Jadi begini ya, kalau misalnya nih mereka umur 20 tahun menikah. Di 20 tahun itu mereka punya anak nih, jarak 2 bulan 3 bulan punya anak. Di umur 20 tahun mulai start punya anak. Jarak 3 tahun ternyata punya anak lagi nih. Atau jarak berapa tahun gitu kan? 5 tahun mungkin. Di umur 25 punya anak lagi. Punya anak ya kok enak gitu kan. Ternyata mampu gitu kan. Akhirnya punya anak lagi nih. Umur 30 tahun punya anak lagi. Sudah cukup 3 aja misalnya. Tapi tiba-tiba namanya suami istri ya. Di umur mereka umur 40 tahun kebobolan lagi nih punya anak. Nah, pas punya anak di umur 40 tahun, jadi kembali lagi ke pertanyaan saran mereka ya. Ya sama aja kan, yang 3 anak ini tadi disekolahin misalnya sudah jadi orang yang pertama udah nikah jadi orang, anaknya cewek nih sudah nikah, misalnya sekolah di kesehatan misalnya, udah punya suami ya dibawa suaminya, hilang 1 anak. Ibaratnya seperti itu. Banyak orang tua itu yang berpikir untuk anak pertama nanti bisa ngebantu. Ya belum tentu, tergantung dari suaminya dengan kita gimana gitu kan. Apakah suaminya itu punya rasa tanggung jawab ke anak dan baik ke orang tua untuk ngasih sesuatu yang mungkin bagi kita butuhkan. Itu belum tentu gitu. Jadi yang 3 anak ini ternyata udah gede-gede, dipinang orang lah, dinikahin orang lah, menikah dengan orang lain, dan ternyata setelah menikah jauh gitu kan karena berhubung dengan pekerjaan. Tinggallah 1 anak nih yang paling bungsu. Di umur 40 tahun punya anak lagi, kecil, nyokolahin anak sendiri. Apakah anak yang pertama, kedua, ketiga bakal ngebantuin? Ya belum tentu, karena mereka itu ngurus kehidupan mereka sendiri aja susah gitu kan. Jadi sama aja, jadi nggak bisa nikah cepet untuk biar cepet dapat anak, nggak bisa kayak gitu. Dengan kehidupan yang sekarang, itu sangat sulit banget dibayangkan ya. Jadi bagi mereka tuh yang mungkin kehidupan di zaman dulu sama kali ya di zaman dengan zaman sekarang. Karena kalau nggak kuat ya bahaya. Kalau nggak kuat bahaya, bisa bahaya.
banyak nikah baru 1 bulan cerai, baru 2 tahun cerai, baru 3 tahun cerai. Itu lebih resiko sekali gitu kan. Menyia-nyiakan yang namanya masa muda untuk berganti-ganti suami istri gitu kan. Itu lebih bahaya lagi, kasihan gitu kan. Belum lagi kalau sudah nikah baru tiga bulan, atau baru 6 tahun, baru 3 tahun, 4 tahun, baru 1 tahun nikah punya anak, dan anaknya akhirnya setelah orang tuanya pisah, anaknya ini jadi apa gitu kan, kan kasihan. Akhirnya nggak sekolah, akhirnya sama nasibnya, lebih parah lagi dari ibunya, dari orang tuanya, karena setelah pisah mereka fokus ke pasangan masing-masing. Jadi itu lebih lebih bahaya loh gitu kan. Jadi untuk mereka nih yang sudah berumur 40 tahun, apalagi yang kehidupannya di desa yang nggak sama dengan kehidupan yang sekarang, ataupun yang walaupun kehidupan di kota ya, mereka sukses misalnya di umur 40 tahun itu, nyuruh mereka yang masih muda itu cepet-cepet menikah biar sama kayak dia, ya nggak bisa. Jalannya itu beda, takdir orang itu beda gitu. Nikah cepet kalau hasilnya nggak bagus kan gimana, cerai gitu. Siapa sih yang mau cerai? Banyak orang yang bilang aku maunya nikah sekali seumur hidup, lamarannya tinggi banget, dan pacarnya merasa keberatan. Si ceweknya bilang, pokoknya aku mau nikah nanti harus ini itu bla 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 bla, dan mungkin sekitaran 80 juta gitu kan, atau 50 juta, atau dia pokoknya tinggi banget gitu kan. Sedangkan cowoknya ini eh, tabungannya cuma sedikit misalnya, kurang banyak, akhirnya nggak jadi nikah gitu kan. Kadang cewek kan bilang nikah cuma sekali, jadi harus benar-benar aku jadi ratu gitu kan, harus benar-benar mewah gitu kan. Emang yakin kata-kata menikah cuma sekali dengan dipestain yang sangat gede itu bakal menjamin? Emang kalau pacar kamu itu mengusahakan untuk eh, menikah dengan barbar, menikah dengan pesta yang sangat besar untuk nyenengin kamu nih, walaupun dia nyari biaya pesta itu untuk ngelamar kamu itu dengan cara ngutang di bank sana sini misalnya ya, biar kamu itu menjadi ratu sehari waktu itu, nyenengin kamu, demi nyenengin kamu. Yang kata kamu tadi bilang bahwa menikah itu sekali, jadi sekali ini harus benar-benar dipestain sampai ratusan juta misalnya ya, dengan jaminan nikah cuma sekali. Ya belum tentu kalau setelah nikahnya gede besar gitu ya, eh, ngundang ratusan ribu orang misalnya, semua teman-teman kita dari SD sampai kuliah sampai yang di mana-mana itu kita undang misalnya, ya berharap menjadi megah gitu kan. Tapi setelah nikah ternyata suami kamu itu banyak utang, suami kamu itu penghasilannya cuma sedikit gitu kan. Yakin mau bertahan dengan sekarang yang di zaman modern sekarang, ekonomi itu makin lama makin sulit gitu kan. Kan seperti itu. Jadi ya memang perlu sekali bagi kalian ini yang masih muda-muda tetap memperjuangkan kehidupan kalian dulu. Perbaiki dulu ekonomi, apalagi cowok ya. Perbaiki dulu ekonomi dengan baik. Setelah mantap, dan temukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu. Kalau anak muda zaman sekarang di umur 25 ke bawah, mereka cuma eh, cinta-cintaan aja gitu kan. Asal cinta, asal cantik, udah dikejar sampai dapet, akhirnya dinikahin gitu, nggak tahu sifatnya gimana, cocok enggaknya, nggak tahu masalah ekonomi kita. Kalau misalnya kita berada di bawah, apakah pasangan kita itu masih mau bertahan dengan kita, karena saking cintanya apapun dikorbankan gitu kan, tanpa melihat potensi kita untuk ngebahagiain pasangan itu sudah mantap belum gitu. Pengen banget nikah tanpa melihat keadaan dirinya sendiri, apakah sudah mantap belum sih kita itu menafkahi anak orang gitu kan. Dan lebih baik nikah telat lah ya, nikah telat
Walaupun sedikit telat, temukan pasangan yang benar-benar cocok sama kamu, yang bisa diajak komunikasi, yang bagus untuk masa depan. Dan setelah nikah, minimal bisa meminimalisir tingkat pemasukan kita yang belum stabil tadi. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun mental kita ya. Bisa untuk meminimalisir resiko perceraian, bisa meminimalisir resiko masalah-masalah yang bakal datang pada saat kita setelah menikah nanti. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai masalah atau hal-hal yang bikin kita itu ragu untuk melangkah harus bagaimana, bisa kita sharing di sini. Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa bahas setiap malam minggu ya.